Terima kasih. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang perilaku produsen, di mana di dalamnya salah satu subtopik yang menjadi fokus kajian dari perilaku produsen adalah production function atau fungsi produksi. Apa itu fungsi produksi? Fungsi produksi adalah relationship, hubungan ya, antara sumber daya input dan output atau produk. Secara matematis, Q itu adalah output sama dengan fungsi dari L dan K, di mana L adalah tenaga kerja dan K adalah fixed capital atau modal tetap. Kita asumsikan bahwa variabel K pada input ini nanti adalah tetap, sehingga fungsi output Q akan sama dengan fungsi dari L atau tenaga kerja. Jadi secara matematis kuantitas output itu merupakan fungsi dari tenaga kerja. Dalam analisis jangka pendek yang perlu kita pelajari di sini adalah berkaitan dengan rata-rata product labor atau average product labor. Secara matematis average product sama dengan Q, kuantitas output yang dihasilkan dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Dan konsep yang kedua yang kita pelajari adalah marginal product labor. Marginal product adalah perubahan dari Q dibagi dengan perubahan dari L, atau delta Q dibagi dengan delta L. Delta Q sama dengan Q pada saat L dikurangi dengan Q pada saat L minus 1. Dan delta L sama dengan L pada saat L dikurangi dengan L pada saat L minus 1. Sebagai contoh, di sini ada tabel yang menggambarkan hubungan antara tenaga kerja dengan output yang dihasilkan atau Q. Maka berdasarkan persamaan tadi, average product pada saat L sama dengan 1 itu sama dengan Q pada saat L sama dengan 1, yaitu 7, dibagi dengan L, L-nya 1. Jadi average product 1 pada saat L sama dengan 1 itu adalah 7 per 1 sama dengan 7. Selanjutnya average product pada saat tenaga kerja sama dengan 2 atau L sama dengan 2 adalah 17 dibagi dengan L-nya 2. Jadi 17 dibagi 2, 8,5. Dan average product pada saat L sama dengan 3 itu adalah 29 dibagi dengan L-nya 3 sama dengan 9,7. Nah, untuk konsep marginal product kita memulainya dari dimulainya dengan L dikurangi dengan QL-1 dibagi dengan L pada saat L dikurangi dengan L pada saat L-1. Sebagai contoh, marginal product pada saat L sama dengan 2 itu adalah Q pada saat L, yaitu 17, dikurangi dengan Q pada saat L-1, yaitu pada saat L-nya sama dengan 1, yaitu 7. Kemudian dibagi dengan L pada saat L, yaitu 2, dikurangi dengan pada saat L-1, yaitu 1. Jadi 17 dikurangi 7 dibagi dengan 2 dikurangi 1. 17 dikurangi 7, 10, dibagi 1 hasilnya 10. Marginal product 3 itu sama dengan 29 pada saat L-nya sama dengan 3 dikurangi dengan L-1, yaitu QL-1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ya. Jadi 29 dikurangi 17 dibagi dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 12. Nah, ini adalah konsep average product dan marginal product. Konsep ini nanti akan digunakan terus untuk pembahasan fungsi produksi. Nah, ini adalah gambaran tentang fungsi produksi ya. Jadi kalau tabel yang tadi, yang ini saya lanjutkan, maka tabelnya dari L0 hingga L8
hubungan antara L dan Q adalah seperti ini ya. Nah, secara grafik, kalau saya buatkan grafik dari tabel ini, polanya adalah seperti pada grafik ini ya. Kemudian naik sehingga pada titik tertentu kemudian turun. Nah, ini adalah fungsi dari produksi. Artinya penambahan tenaga kerja akan terus meningkat hingga pada periode tertentu justru penambahan tenaga kerja akan menurunkan total produk yang dihasilkan. Grafik yang warna biru itu adalah grafik total produk, kemudian yang warna merah itu adalah marginal product, dan yang warna hijau itu adalah average product. Ada beberapa titik-titik kritis yang perlu kita perhatikan untuk mempelajari konsep dari manajemen fungsi dari produksi. Yang pertama, total product maksimum ketika marginal product mendekati atau sama dengan 0 ya. Jadi total product maksimum akan terjadi ketika marginal product mendekati atau sama dengan 0. Jadi total product maksimum kalau di tabel ini terjadi pada saat L-nya sama dengan 7, yaitu total produknya adalah 54. Selanjutnya, marginal product naik hingga pada titik tertentu ya, yaitu pada saat L sama dengan 3, kemudian turun hingga memotong sumbu R. Marginal product sama dengan average product ketika average product maksimum ya. Coba Anda perhatikan, ketika average product maksimum itu terjadi ketika average product hampir sama atau sama dengan marginal product. Nah, titik L1 dan L2 ini adalah pemisah dari 3 kelompok ya, dari 0 sampai L1, kemudian dari 4 hingga 7, dan lebih dari 7. Nah, the law of diminishing return itu adalah hukum yang menggambarkan bagaimana kita memahami pola perubahan key atau quantity product, total product, average product, dan juga marginal product. Dan the law of diminishing return itu dimulai ketika marginal product maksimum, yaitu pada saat L sama dengan 3. Jadi marginal product maksimum itu terjadi pada saat L sama dengan 3, maka titik itu dimulainya the law of diminishing return. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 kelompok, yaitu kelompok pertama mulai dari L0 hingga L sama dengan 4 atau stage 1 ya, dari L sama dengan 0 hingga L1. Kemudian stage 2 itu mulai dari L1 hingga L2. L2 terjadi ketika marginal product sama dengan 0 seperti yang saya bahas sebelumnya, dan stage 3 itu lebih dari L2. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah what stage will choose if you are as a manager and why ya. Stage mana yang akan kamu pilih jika kamu sebagai manajer dan kenapa? Mari kita bahas satu-satu. Stage 1, kapasitas produksi belum maksimal ya. Penambahan input akan menambah output ya, artinya penambahan tenaga kerja pada stage 1 itu terus menaikkan output. Pada stage 3, pada L2, lebih dari L2, variasi input penambahan tenaga kerja justru mengurangi output. Jadi yang paling optimal adalah pada saat stage 2, yaitu sumber daya input pada posisi yang efektif. Sebagai contoh, berikut adalah fungsi produksi
Q sama dengan 50L tambah dengan 6L kuadrat dikurangi dengan 0,5L pangkat 3. When does the law of diminishing return take effect? Kapan dimulainya the law of diminishing return? Ya, law of diminishing return dimulai ketika marginal product maksimum. Ya. Kemudian yang D adalah calculate the range of values for labor over which stage 1, 2, dan 3. Ya. Jadi kita diminta untuk menghitung stage 1, stage 2, dan stage 3 pada saat L berapa. Law of diminishing return terjadi ketika marginal product maksimum. Dari persamaan kita dapat bahwa 50L Q sama dengan 50L plus 6L kuadrat min 0,5L pangkat 3. Average product dari persamaan sebelumnya kita ketahui bahwa sama dengan Q per L. Jadi kalau Q ini saya bagi L, hasilnya adalah 50L dibagi L 50, kemudian 6L kuadrat saya bagi dengan L menjadi 6L, 0,5L pangkat 3 saya bagi dengan L adalah 0,5L kuadrat. Kemudian marginal product itu adalah delta Q kemudian dibagi dengan delta L. Nah, dengan menggunakan persamaan turunan kita dapatkan bahwa marginal product adalah turunan dari Q terhadap L. Jadi kalau persamaan Q ini saya turunkan terhadap L, 50L diturunkan terhadap L hasilnya 50. Kemudian 6L kuadrat saya turunkan terhadap L sama dengan 2 kali 6L ya. Pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 12L dikurangi dengan minus 0,5 kali 3 L pangkat 3 dikurangi 1. Jadi sama dengan 1,5 L kuadrat. Ini adalah marginal product. Diminishing return dimulai ketika marginal product maksimum. Kita sudah punya persamaan marginal product. Marginal product akan maksimum ketika turunannya sama dengan 0. Jadi MP max ya, marginal product maksimum ketika turunan pertama dari marginal product sama dengan 0. Maka kita turunkan sekali lagi ya. 50L diturunkan terhadap L 0 ya, 12L diturunkan terhadap L 12, kemudian 1,5L kuadrat. Nah, kalau diturunkan itu sama dengan 2 kali 1,5 L pangkat 2 dikurangi 1. Jadi 1,5 kali 2 3 dikalikan L. Kita dapatkan L-nya sama dengan 4. Ya, jadi law of diminishing return akan dimulai ketika L sama dengan 4. Selanjutnya ke pertanyaan yang B ya, stage 1. Stage 1 dimulai dari L sama dengan 0 hingga L1, yaitu ketika rata-rata produk maksimum. Kita sudah punya average product di sini ya. Average product sama dengan Q dibagi dengan L, yaitu sama dengan 50 plus 6L min 0,5L kuadrat. Ingat, L1 yaitu ketika rata-rata produk maksimum. Rata-rata produk maksimum akan dicapai ketika turunan dari average product itu sama dengan 0. Jadi average product ini 1 ya, L1 saya turunkan terhadap L ya, 50 diturunkan terhadap L 0 hasilnya, 6L diturunkan terhadap L adalah 6, kemudian 0,5 L kuadrat saya turunkan terhadap L itu adalah 2 kali 0,5, 2 dikalikan setengah 1, kalikan dengan L pangkat 2 dikurangi 1 ya, jadi sama dengan L. Jadi average product turunan dari average product sama dengan 6 min L sama dengan 0, maka L1 sama dengan 0. Jadi stage 1 dimulai dari
L sama dengan 0 hingga L sama dengan 6. Nah, kita mulai menghitung L2 ya, stage 2. Stage 2 dimulai dari L1 hingga L2, yaitu L2 syaratnya tadi adalah ketika marginal product sama dengan 0 atau total product sama dengan maksimum. Kita sudah punya marginal product tadi dari persamaan sebelumnya. Marginal product sama dengan ini ya. Marginal product sama dengan 50 plus 12L min 1,5 L kuadrat. Maka Anda perhatikan ini adalah persamaan kuadratik. Salah satu penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Jadi A itu adalah yang mengandung L kuadrat, yaitu min 1,5. Kemudian B yang mengandung L ya. Kemudian C adalah yang tidak ada variabel L-nya, yaitu C sama dengan 50. Nah, dengan persamaan solusi persamaan matematik ini, solusi persamaan kuadrat ini, maka kita dapatkan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah L sama dengan 11 atau L sama dengan min 3 ya. Karena L itu tidak mungkin negatif, maka L2 adalah sama dengan 11. Jadi kita sudah punya L1 yaitu sama dengan 6 dan L2 itu sama dengan 11. Jadi stage 1 dimulai dari L0 hingga L6. L sama dengan 6 ya, didapatkan dari L1. Kemudian stage 2 dimulai dari L sama dengan 6 hingga L sama dengan 11. Dan stage 3 yaitu terjadi pada saat L lebih dari 11. Sebagai contoh, Anda coba hitung. Ini ada fungsi produksi ya, diketahui memenuhi persamaan 240L plus 24L kuadrat dan min L pangkat 3. Tentukan kapan akan terjadi law of diminishing return. Yang pertama, yang kedua, tentukan tenaga kerja atau L ya pada saat stage 1, stage 2 dan stage 3. Terima kasih. Material bisa Anda download di halaman ini.